Ya, dan untuk mengetahui pemeriksaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun, kita langsung terhubung dengan jurnalis Metro TV ada Aris Setia di gedung Kejaksaan Agung. Aris, selamat pagi. Apakah Nadiem Makarim sudah tiba di lokasi? Ya, selamat pagi Jose, Valeri dan juga pemirsa. Sampai dengan detik ini kami masih menunggu ataupun menantikan bersama kehadiran ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait dengan agenda pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Sampai dengan pagi ini kami memantau bahwa situasinya masih kondusif dan tadi juga kami juga sempat berbincang langsung dengan Kapus Penkum Kejagung Haris Siregar bahwa intinya adalah menyuruh rekan media ataupun awak media ini untuk menantikan bersama terkait dengan kedatangan Nadiem Makarim. Memang sebelumnya telah disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung Haris Siregar bahwa jadwal pemeriksaan Nadiem Makarim ini akan berlangsung pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun sampai dengan detik ini kami masih terus menantikan bersama terkait dengan kehadiran Nadiem Makarim. Dan selain itu juga disampaikan sebelumnya terkait dengan kisi-kisi apa saja nanti yang akan didalami terkait dengan dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ini. Yang utama adalah terkait dengan peran Nadiem Makarim, kapasitasnya sebagai menteri pada saat pengadaan proyek tersebut nanti akan didalami lebih lanjut terkait dengan fungsi pengawasan terkait dengan pengadaan sistem operating Chromebook di proyek tersebut. Dan selain itu juga dapat kami informasikan bahwa sampai dengan detik ini pihak Kejagung sudah memeriksa sebanyak 8 orang saksi terkait dengan kasus ini dan belum menetapkan satupun orang tersangka. Dan diketahui juga bahwa sebelumnya ada 3 orang yang sudah dilakukan penggeledahan oleh pihak Kejagung. 2 diantaranya ini merupakan staf sus dari ex-Mendikbudristek yaitu Nadiem Makarim, dan kemudian 1 orang lainnya ini adalah mantan tenaga ahli ataupun konsultan teknologi begitu yang berkaitan langsung dengan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim. Jose. Ya, Aris, mengapa Nadiem Makarim baru diperiksa hari ini dan begitu nanti hadir status pemeriksaan ini sebagai apa? Ya, sebagai saksi atau sebagai tersangka? Ya, Nadiem Makarim disampaikan sebelumnya akan diperiksa sebagai saksi, kapasitasnya sebagai menteri pada saat pengadaan laptop berbasis Chromebook ini. Dan disampaikan sebelumnya bahwa nanti fokusnya adalah terkait dengan peran Nadiem Makarim saat proyek itu diadakan. Dan kita bisa saksikan bersama dari informasi yang beredar, diketahui bahwa saat ini ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim seperti yang nampak di layar kaca ini baru saja turun dari kendaraannya dan berjalan menuju arah awak media, dan kita akan coba untuk tanyakan langsung terkait dengan kesiapannya dalam menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini. Pak Nadiem. Belum, masih aman. Ini nggak usah bumper ya? Ya, Valeri, nampaknya Nadiem Makarim didampingi tim pengacaranya enggan memberikan pernyataan terkait dengan kesiapannya menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari ini. Tadi kita ketahui bersama, kita lihat bersama, dia hanya melemparkan senyum dan sapa, tidak memberikan komentar sedikit pun kepada awak media. Ya, Valeri, kita akan nantikan bersama bagaimana jalannya proses pemeriksaan Nadiem Makarim pada hari ini sebagai saksi, dan kita akan menunggu keterangan lebih lanjut tentunya dari pihak Kejagung. Ya, Aris, kita tahu bahwa sudah ada sejumlah bantahan yang disampaikan oleh Nadiem Makarim terkait dengan kasus ini, namun ada bantahannya ini yang juga direspons tidak benar oleh pihak-pihak, misal dari KPPU. Apakah sudah ada statement baik itu dari Nadiem Makarim, pihaknya, kuasa hukumnya, maupun dari pihak Kejaksaan Agung terkait dengan ini? Ya, terkait hal tersebut dari pihak Nadiem Makarim maupun dari pihak Kejagung sendiri belum memberikan konfirmasi lebih lanjut, namun dari hasil ataupun statement
sebelumnya memang telah disebutkan terkait dengan bantahan tersebut yang artinya memang ada beberapa poin-poin yang memang tidak sesuai dengan fakta ataupun dari kenyataan yang dimaksud oleh pihak Nadiem Makarim. Dan selain itu juga kami memantau bahwa sampai dengan saat ini awak media masih terus mencoba untuk mengabadikan momen kedatangan Nadiem Makarim beserta tim kuasa hukumnya. Kami belum bisa melihat secara jelas, secara langsung apa yang terjadi di dalam ataupun di lobi Gedung Bundar Jampinsus Kejagung. Bagaimana jalannya pemeriksaan Kami belum pertama Nadiem bisa Makarim menunjukkan hari ini? lebih jelas terkait dengan Oke, Valeri, untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan nanti akan kami coba untuk update lebih lanjut terkait dengan proses pemeriksaan Nadiem sebagai saksi pada hari ini. Tentunya juga nanti berdasarkan informasi keterangan lebih lanjut akan disampaikan oleh pihak Kejagung, dalam hal ini Kapus Penkum Harli Siregar. Baik, kita sama-sama nantikan bagaimana jalannya pemeriksaan Nadiem Makarim yang pertama hari ini statusnya sebagai saksi. Terima kasih Aris Setia atas informasinya. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengaku siap diperiksa soal dugaan korupsi proyek laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah yang tengah disidik Kejaksaan Agung. Nadiem juga membantah kabur. Diisukan menjadi buronan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi, Nadiem Makarim akhirnya muncul ke publik. Rumor soal status hukum Nadiem mencuat usai Kejagung menggeledah rumah dan apartemen milik 3 staf susnya dalam dugaan korupsi yang terjadi di masa Nadiem menjabat, yakni tahun 2019 hingga 2022. Kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, memastikan kliennya mematuhi proses hukum dan akan tetap tinggal di Indonesia dan disebut tidak berniat untuk kabur ke luar negeri. Dari kemarin Nadiem ada di Jakarta, dia siap setiap waktu untuk, dia udah bilang tadi kooperatif, bagaimana DPO, dia ada di sini, sehat walafiat. Nggak benar, justru tujuan dilakukan konferensi pers ini adalah untuk menerangkan ke publik bahwa Nadiem itu akan kooperatif, menghargai kewenangan kejaksaan, dan siap setiap waktu, dan tidak ada dan membantah seolah-olah kabur atau kemana, ada di dalam negeri. Dalam kesempatan itu, Nadiem menjelaskan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun dilakukan demi mendukung pembelajaran jarak jauh. Nadiem mengaku terkejut Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi pengadaan laptop di kementeriannya itu. Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi. Di luar itu pun kami melakukan, Kemendikbudristek melakukan konsultasi kepada KPPU untuk memastikan bahwa tidak ada unsur monopoli di dalam proses pengadaan ini. Jadi sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal pasti ada resikonya, dikawal dengan berbagai instansi. Jadi itu adalah hal yang ingin saya utarakan. Inilah salah satu alasan kenapa saya juga terkejut waktu mengetahui berita ini. Sementara Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, sementara Eksaf khusus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, juristan 3 kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung karena berada di luar negeri. Korps Adiaksa kini menunggu masa habis izin tinggal juris. Harli menambahkan karena status kewarganegaraannya warga negara Indonesia, tentu ada batas waktu untuk kapan tinggal di suatu negara. Sembari menunggu, Kejagung memikirkan langkah hukum lain untuk menghadirkan juris. Namun strategi kedua penyidik enggan dibeberkan Harli. Ya tentu kita akan masih mengkaji, melihat status kewarganegaraannya, ya kan. Nah kalau
kalau status warga negara Indonesia tentu kan ada batas waktu untuk tinggal di satu negara, ya. Nah itu akan semua kita pelajari, ya, bagaimana keberadaannya, dan tentu penyidik akan berhenti melakukan berbagai cara lah, ya, pendekatan supaya yang bersangkutan mau menghadiri pemanggilan ini, ya. Kita masih melakukan langkah-langkah persuasif kepada yang bersangkutan supaya mau mengindahkannya. Bahwa misalnya nanti ada perkembangan lain, tentu kami akan sampaikan. Keterangan juris dibutuhkan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek. Diduga ada pemufakatan jahat berupa mengarahkan tim teknis yang baru agar membuat kajian teknis pengadaan peralatan TIK diunggulkan untuk menggunakan spesifikasi Chromebook. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan penyidik masih fokus mengumpulkan bukti sebanyak mungkin untuk membuat terang tindak pidana tersebut. Harli menyebut pihaknya akan meneliti soal kejaksaan yang disebut turut memberikan pendampingan dalam proyek laptop Kemendikbudristek tersebut. Harli menegaskan pemeriksaan terhadap ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim sesuai kebutuhan penyidik. Ia meminta semua pihak untuk tidak berpolemik dan menghargai pandangan yang muncul di masyarakat. Yang jelas, menurut Harli, penyidik Kejaksaan Agung berpedoman pada bukti-bukti yang diperoleh dalam kasus itu. Tim Liputan, Metro TV. Ya, pemirsa, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sudah tiba di Kejaksaan Agung untuk mengikuti pemeriksaannya yang pertama. Nadiem diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung setelah kasus ini telah bergulir sejak tanggal 20 Juni lalu. Adapun Nadiem tiba di Kejaksaan Agung didampingi oleh kuasa hukumnya. Ia tidak menyampaikan apapun kepada awak media terkait dengan kesiapannya apa saja yang dibawa untuk disampaikan kepada penyidik dalam pemeriksaan hari ini. Begitu tiba, ia langsung jalan dan masuk ke gedung Jampitsus Kejagung. Yang saat ini berlangsung di Kejaksaan Agung adalah penyidik akan melakukan dan juga mengurus berkas administrasi dari Nadiem Makarim yang hari ini akan diperiksa sebagai saksi, kemudian akan dibawa untuk diperiksa oleh penyidik. Kita ketahui bersama bahwa baru kali ini Nadiem Makarim diperiksa setelah sebelumnya Kejaksaan Agung ini sudah memeriksa 3 staf sus dari Nadiem Makarim. Ketiga staf sus tersebut adalah Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan, satu-satunya yang hingga saat ini masih mangkir, belum diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung karena tengah berada di luar negeri. Tentunya yang akan digali dalam pemeriksaan kali ini adalah bagaimana keterlibatan Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek. Hal ini karena Nadiem yang saat itu menjabat sebagai Mendikbudristek memiliki tugas-tugas mulai dari melakukan pengawasan dari jalannya program-program yang dicanangkan. Kemudian juga ada hal lain yang tentunya pasti harus mendapatkan persetujuan dari Nadiem, yaitu perlu ada pengadaan barang atau jasa yang melibatkan pihak luar. Ya, pemirsa, kita akan sama-sama nantikan apa hasil dari pemeriksaan terhadap Nadiem Makarim hari ini. Apakah akan ada perubahan statusnya dari saksi menjadi tersangka, serta apa saja hal-hal yang akan digali oleh pihak Kejaksaan Agung. Selengkapnya akan kami hadirkan di program lanjutan di Metro TV. Demikian breaking news saat ini. Program Selamat Pagi Indonesia akan kami lanjutkan untuk Anda.